Selamat pagi semuanya, selamat pagi Pak Fasyal, selamat pagi teman-teman semua. Nah, di sini saya, Fetresia, sama Jenny Octavia ingin mempresentasikan mengenai UPS Air Cargo. Boleh di next? Oke, jadi dalam pembahasan presentasi kali ini, kita akan membahas tentang background-nya dari UPS terlebih dahulu, lalu kita akan masuk ke 7P-nya, yaitu the product, place, price, promotion, people, process, dan physical evidence. Boleh di next? Oke, jadi sebelum kita masuk ke dalam 7P-nya, kita akan flashback dulu ke latar belakangnya. Jadi UPS itu bisa dibilang United Parcel Service, yang dimana memiliki sebuah perusahaan pengiriman paket terbesar di dunia dan juga pemimpin layanan transportasi khusus untuk logistik global. Nah, UPS ini, perusahaan ini tuh dapat berdiri di tahun 1907. Kenapa? Karena adanya sebuah desakan besar dari kebutuhan pasar di Amerika pada saat itu. Dan juga mungkin bisa dibilang pada tahun 1900 itu jasa pengiriman tuh masih belum ada ya. Jadi UPS ini didirikan nih oleh seorang remaja yang baru aja berusia 19 tahun, yaitu bernama James A. Casey dan juga rekannya itu Claude Ryan. Nah, dua orang tersebut, pertamanya tuh mendirikan American Messenger Company di Seattle, Washington, dengan modal hanya $100 aja. Tapi karena pada saat itu jasa pengiriman di Seattle tuh masih sangatlah jarang ya, jadi di situ dia buat terlebih dahulu American Messenger Company. Nah, selanjutnya itu di tahun 1919, perusahaan itu mulai adanya kayak ekspansi nih di luar Seattle dan juga mulai kayak melakukan ekspansi di Oakland, California dan juga beberapa kota. Nah, dari di situ mulai nih berubah dari American Messenger Company menjadi United Parcel Service seperti UPS ini sekarang, yang dimana tuh makna dari UPS ini sendiri itu bisa dikatakan meskipun kayak company ini melakukan ekspansi ke berbagai kota atau melakukan operasi pengantaran parcel atau mail ataupun kargo di berbagai kota, tapi itu company itu tetap satu perusahaannya itu United-nya gitu. Kayak jadi ada United Parcel Service di situ maknanya. Nah, lalu di tahun 1929, UPS juga melakukan perusahaan pengiriman paket pertama yang menggunakan layanan udara, yaitu melalui suatu maskapai. Tapi karena tahun itu customer-nya nggak banyak, tapi UPS ini masih bisa bertahan. Boleh di next? Oke, jadi kan kita udah ngelihat dari berdirinya UPS terlebih dahulu. Jadi di sini kita akan ngelihat bagaimana UPS Air Cargo-nya tuh bisa terbangun. Jadi di tahun 1953, UPS ini dalam melakukan pengantaran via udara dengan nama UPS Blue Label Air. Jadi di sini tuh UPS Blue Label Air ini tuh kayak menawarkan pengantaran selama 2 hari ke kota besar, kayak di pesisir timur dan juga pesisir barat. Nah, seperti sebelumnya, volume paket UPS ini tuh diangkut dan juga menggunakan penerbangan maskapai yang komersial. Meskipun di tahun itu masih dibilang jasa pengiriman tuh masih belum menguntungkan ya. Jadi, tapi tuh Blue Label Air ini perlahan-lahan tuh makin populer dan juga karena permintaannya semakin banyak, jadi kayak udah mencukup dapat revenue atau keuntungan di situ. Nah, karena peminatnya dari setiap customer udah mulai meningkat nih di tahun 1980-an, UPS ini mulai membangun pesawat kargonya sendiri. Dan akhirnya di tahun 1988, UPS udah mulai dapat mengoperasikan pesawatnya sendiri dan juga secara resmi nih menjadi maskapai penerbangan dengan nama UPS Airlines atau juga UPS Air Cargo yang menjadi maskapai kargo terbesar kedua di dunia dengan memiliki 815 tujuan di seluruh dunia. Boleh di next? Oke, di sini kita akan membahas 7P dari UPS Air Cargo-nya. Pertama, kita akan membahas produk terlebih dahulu. Nah, di dalam memberikan layanan pada penerimaan dan pengiriman paket, di setiap pesawat yang digunakan oleh UPS Air Cargo ini memenuhi standar pengurangan dan juga kebisingan yang paling ketat ya. Nah, hingga kini UPS Air Cargo ini tuh menjadi salah satu 10 maskapai penerbangan terbesar di Amerika Serikat yang mencapai kepatuhan armada penuh dengan aturan kebisingan baru. Nah, produk dari UPS Airlines atau UPS Air Cargo ini tuh mencakup menjadi pesawat seperti Boeing 757-200F, Boeing 767-300F, Airbus A300-600F, McDonnell Douglas MD-11F,
Boeing 747-400F, dan Boeing 747-8F. Nah, jenis-jenis pesawat tersebut nih udah mulai melayani lebih dari 220 negara dengan menggunakan kombinasi lebih dari 500 UPS dan juga pesawat sewaan. Boleh di next ya. Oke, jadi di sini itu adanya layanan yang diberikan oleh UPS Air Cargo. Jadi yang pertama itu ada UPS Air Cargo Priority. Nah, UPS Air Cargo Priority ini tuh merupakan sebuah layanan yang dimana ketika customer tuh kayak membutuhkan jaminan uang kembali, asrama dan penanganan prioritasnya. Habis itu juga sarana untuk memindahkan pengiriman customer yang paling kritis atau sensitif terhadap waktu. Dan juga priority ini, UPS Air Cargo Priority ini juga memberikan layanan yang dimana tuh customer tuh bisa tenang gitu loh kalau paketnya tuh bakal aman, ibaratnya kayak gitu. Nah, di sini di UPS Air Cargo Priority ada ibaratnya kayak dua komponen. Yang pertama itu ada Priority Service Guarantee atau jaminan layanan prioritas. Nah, di sini itu UPS ini akan menawarkan jaminan uang kembali untuk kedatangan tepat waktu pengiriman UPS Cargo Priority, di mana layanan tersebut tersedia di waktu kedatangan yang dijamin prioritasnya adalah sebagaimana tercantum dalam surat konfirmasi prioritas untuk setiap pengiriman. Nah, lalu yang kedua, adanya Priority Service Condition. Nah, di Priority Service Condition ini, UPS Air Cargo ini bisa dibilang kalau misalnya nggak tiba dalam 2 jam dari kedatangan yang dijadwalkan, nah UPS Cargo ini akan memutuskan keputusannya sendiri, seperti dapat mengkredit atau mengembalikan paket atau semua sebagian dari biaya pengiriman prioritas pengirim. Nah, sesuai dengan masing-masing internasional kebijakan wilayah, jadi sesuai dengan biayanya masing-masing di wilayah tertentu. Boleh di next? Oke, nah selanjutnya itu ada limits dan restriction. Nah, service ini yang dimana kalau misalnya jaminan kedatangan tepat waktu tidak berlaku untuk pengiriman yang tertunda karena penyebab di luar kendali UPS Air Cargo. Jadi misalnya ada sebuah bencana atau seperti kayak bea cukainya ada tindakan klien dari bea cukai atau otoritas serupa. Nah, di sini UPS Air Cargo nih akan memberikan batasan atau pembatasan di situ. Lalu, adanya layanan prioritas atau cadangan. Nah, layanan prioritas atau cadangan ini di mana menawarkan keunggulan dan nilai dari customer yang mengharapin. Jadi customer kan mengharapkan kayak sebuah layanannya prioritas dan juga misalnya kalau nggak ada suatu bencana, bisa gak ya UPS Air Cargo ini ada plan B-nya. Nah, di sini UPS Air Cargo ini memberikan sebuah layanan prioritas dan juga ada cadangan tertentu. Jadi dengan tim penjualan yang berpengalaman dan juga dapat diandalkan, UPS Air Cargo ini juga harus bersikap profesional, berpengetahuan luas dan sopan, serta bisa komprehensif terhadap setiap customer dan juga harus bisa nih melakukan pelacakan online segmen demi segmen dan juga harus bisa memberikan layanan dari atau lebih 170 kota gerbang di seluruh dunia. Boleh di next? Oke, selanjutnya itu ada UPS Air Cargo Reserve. Nah, di tahun 1982, kita balik lagi, UPS Air Cargo ini udah memberikan sebuah customer yang dimana tuh kayak kalau UPS Air Cargo ini bisa nih memindahkan pengiriman barang kepada customer dari satu kota ke kota yang lain. Nah, melalui UPS Air Cargo Reserve ini bisa dikatakan sebuah layanan yang terbaik untuk kebutuhan pengiriman customer di sehari-harinya. Jadi kayak melalui layanan gateway to gateway. Nah, setiap reservasinya disesuaikan dari setiap customer dan juga kebutuhan waktu transit customer itu. Lalu ada UPS Air Cargo Approved Dangerous Good. Nah, di sini UPS Air Cargo ini menawarkan kayak adanya sebuah kontrak yang dimana ada dangerous good-nya atau kayak barang berbahaya yang universal yang bisa mencakup semua jenis dangerous good yang diterima dalam layanan UPS Air Cargo. Jadi bisa dikatakan UPS Air Cargo ini menerima nih atau kayak bersedia mau mengantarkan dangerous good-nya gitu dari asal ke tempat tujuan yang ingin
dilayaninya ya, atau ingin dikirim. Tapi tetap ya harus memiliki syarat dan ketentuan dari setiap dangerous good yang ada dan juga rute yang ingin diakses dari permintaan customer. Boleh di next? Oke, jadi sebelum masuk ke service UPS Air Cargo ini atau ada aircraft charter service, nah UPS Air Cargo ini juga punya layanan yang lebih cepat lagi nih. Jadi UPS Air Cargo atau UPS ini tuh memperkenalkan layanan yaitu Next Day Air yang dimana tuh menjamin pengiriman barang atau pengiriman kargo itu semalam pada paket-paket tertentu yang tersedia di beberapa negara seperti Puerto Rico, Alaska, dan juga Hawaii. Nah, lalu selanjutnya itu UPS ini juga memiliki layanan sewa pesawat yang dimana UPS Aircraft Charter ini berdedikasi untuk semua kebutuhan charter pesawat. Jadi misalnya nih, UPS Air Cargo kan berarti nggak fokus ke kargo aja, tapi juga memiliki layanan sewa pesawat. Nah, di sini UPS ini tuh juga memberikan persyaratan sewa internasional dan juga memegang otoritas pengoperasian pesawat di seluruh dunia. Jadi, misalnya customer ingin menyewakan pesawatnya, di UPS Air Cargo tuh masih bisa. Boleh di next? Oke, kita lanjut ke segmen berikutnya itu ada place. Nah, di sini headquarter dari UPS itu berlokasi di Atlanta, Georgia, USA. Boleh di next juga. Nah, sedangkan kalau untuk International Air Hub-nya itu UPS Air Cargo ini berada di Louisville, Kentucky, USA. Nah, di sini UPS Air Cargo tuh menyediakan layanan kargo ke bandara-bandara yang cepat dan juga terdapat lebih dari 90 bandara di USA dan juga terdapat 120 bandara internasional. Nah, kalau di Louisville, Kentucky, USA ini bisa dikatakan UPS ini disebut sebagai UPS World Port-nya gitu. Nah, lalu dapat UPS ini juga memperluas ya layanan di seluruh dunianya. Jadi itu UPS ini tuh memiliki kayak bandara-bandara sekundernya gitu di bagian Amerika Serikat, Eropa, dan juga di bagian Asia. Nah, misalnya kalau di internasional, terdapat di Kanada, Meksiko, Argentina, Brazil, Chili, Kolombia, dan juga masih banyak lagi. Sedangkan kalau di Eropa, terdapat di Austria, Belgium, Finland, France, Germany, India, Israel, Italia. Nah, sedangkan kalau di Asia, ini tuh udah mulai ada di Malaysia, Australia, Hong Kong, Japan, Thailand, Vietnam, Philippines, Singapura, South Korea, dan juga ada di Indonesia. Sedangkan kalau di Indonesia ini, perusahaan UPS-nya ini berada di Pasar Minggu, Jakarta. Boleh di next? Oke, selanjutnya kita masuk ke harga atau price-nya. Nah, seperti yang bisa lihat di layar, di sini tuh details dari financial highlight dari UPS ini. Jadi ada perbedaan ya di tahun 2020 hingga 2021. Meskipun kayak perubahannya agak dikit-dikit gitu, tapi bisa dilihat perubahannya ini cukup signifikan, apalagi di masa pandemi seperti ini. UPS ini kan pengiriman paket, jadi otomatis customer-customer tuh makin banyak, bisa dilihat seperti di situ. Boleh di next. Oke, nah di sini ada detail harga dari UPS Air Cargo. Nah, di sini tuh bisa dibagi dalam dua tipe atau dua komponen, yaitu ada priority service dan juga reserve service. Nah, kalau di range harga-harganya, untuk biaya termurah di bagian priority service itu ada kisaran harga 500, 700, 800 hingga 900 dolar. Sedangkan biaya yang agak pricey-nya atau agak maksimumnya itu kisaran harga 140, 150, 160, 170 hingga 2 dolar. Lalu untuk komponen selanjutnya itu di bagian reserve, biaya termurahnya ada 400 hingga 600 dolar dan juga biaya termahalnya sekitaran 70 hingga 1 dolar. Boleh di next. Oke, di sini kita masuk ke bagian promotion. Nah, di UPS Air Cargo ini bisa dikatakan mempromosikannya itu melalui sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan juga LinkedIn. Nah, kalau untuk YouTube sendiri itu, UPS Air Cargo ini juga memberikan
sebuah promosi-promosi atau video promosi itu dengan memberikan video promosi mengenai layanan atau service yang mereka berikan kepada customer. Nah, nggak hanya itu aja, UPS Air Cargo ini juga dapat diakses melalui website resminya, yaitu aircargoups.com. Boleh di next. Oke, di sini ada salah satu hal yang menarik mengenai promosi di UPS Air Cargo, yaitu di mana UPS Air Cargo ini tuh memberikan sebuah program atau kayak ada ya program gitu namanya UPS My Choice. Jadi di mana ini UPS ini tuh memberikan sebuah promo, diskon, kupon, atau juga deals-deals tertentu melalui programnya yaitu UPS My Choice. Nah, kalau bingung UPS My Choice itu apa? Jadi program ini di mana kayak memberikan pengiriman gratis dan juga perkiraan waktu pengiriman gratis, serta akses gratis ke aplikasi seluruh UPS. Jadi di sini UPS My Choice ini mungkin harus diakses melalui aplikasi dari UPS-nya tersebut ya. Jadi di sini itu melalui aplikasinya, customer nih dapat melacak nih beberapa pengiriman yang masuk dan juga bisa menjadwalkan ulang pengiriman ke rumah customer, serta juga bisa mengetahui nih adanya peringatan waktu nyata tentang status terbaru kiriman Anda. Nah, di sini itu UPS ini juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan atau brand tertentu untuk mempromosikan promo, diskon, ataupun dealsnya mereka. Jadi di sini tuh misalnya UPS ini bekerja sama dengan website seperti couponfollow.com, upsnoji.com, sfgate.com, retailmenot.com, dan juga beberapa website lainnya. Nah, jadi dari website couponfollow.com nih misalnya, UPS ini tuh menawarkan UPS My Choice Coupon Codes. Jadi misalnya kalau misalnya customer ingin menggunakan kode dari UPS My Choice ini masih bisa karena dapat diakses melalui websitenya. Nah, UPS ini tuh menawarkan diskon khusus untuk pengiriman udara dan layanan pengiriman darat. Jadi kalau misalnya customer udah dapat di searching di website couponfollow.com, nah customer tuh bisa menemukan kode-kode atau kayak promo kode gitu yang bisa digunakan untuk pengiriman udara maupun pengiriman barang yang ingin dilakukan oleh customer. Nah, diskonnya ini tuh cukup variasi dari 15%, 35%, 45%, hingga bahkan adanya 80%. Nah, lalu UPS juga menawarkan sebuah deal spesial atau penawaran spesial nih di setiap bulannya. Seperti adanya penawaran free supplier, itu ada free feature, free tracking, free box, free labels, dan juga masih banyak lagi. Misalnya kalau di tahun ini, di bulan Desember ini, UPS ini menawarkan sebuah kayak deals gitu yang dimana ada free supplies. Jadi dapatnya gratis pengemasan dan juga pengiriman persediaan saat customer mendaftar. Lalu juga di tahun ini tuh UPS ini juga memberikan diskon dari 45% hingga 80%. Selanjutnya kita akan melihat sebuah video promosi mengenai UPS My Choice. Boleh di next. Your world is complicated. Your world is complicated. So we made our site simple. Introducing the new UPS.com. Your most important jobs are right here. Track your packages, get a quote, ship it, and schedule a pickup. Boom. You can also view all of your shipments, whether you sent it or it's coming to you here on your UPS My Choice dashboard. We kept some things the same. You can manage your profile or update your payment method here. We made it
easier so you can move on with your day. Oke, berarti untuk segmen berikutnya boleh dijelaskan oleh Jenny. Oke, selanjutnya tuh ada people. Nah, people di sini ada beberapa contohnya. Yang pertama tuh ada customer. Customer dari si UPS ini yang terbesar sendiri itu adalah Amazon, di mana dari reportnya UPS yang dimana revenue mereka tuh ada 100 miliar dolar, itu 13%, 13,3% itu berasal dari Amazon sendiri, dan dari customer UPS yang lain itu tidak ada yang mencapai angka 10% dari total revenue si UPS sendiri. Kemudian untuk employee dari UPS itu ada lebih dari 540.000 employees di 2021, tak. Dan juga UPS mengumumkan kalau misalnya mereka akan memperkerjakan lebih dari 100.000 pekerja musiman nantinya di mulai dari Oktober 2021 sampai Januari 2022. Kemudian sebagai perusahaan juga UPS memfokuskan beberapa perhatiannya di beberapa aspek untuk pekerjaannya. Yang pertama itu ada safety. Nah, di mana setiap tahun itu si UPS sendiri menggunakan lebih dari 38 juta dolar untuk safety training dari pekerja-pekerjaan sendiri, di mana itu termasuk mulai dari diet nutrisi mereka sampai ke olahraga yang bisa mereka lakukan di rumah. Nah, hal ini bertujuan untuk mengurangi potensi terjadinya cedera saat bekerja, dan benar saja strategi ini juga sudah mulai bekerja mulai tahun 1995, dan lebih dari 50% angka pekerja yang libur karena cedera itu berkurang lebih dari 50%. Kemudian yang kedua itu ada employee education. Nah, di sini kebanyakan pekerja dari UPS sendiri itu adalah pekerja yang masih berkuliah. Nah, jadi UPS sendiri menyediakan mentor ketika mereka bekerja agar si pekerja yang part time ataupun yang dari kuliah ini bisa mendapatkan pengetahuan lebih baik dari pendidikan mereka dan juga diversity itu ada 30% dan yang berasal dari kaum minoritas, sehingga dari UPS ini diakui oleh Fortune Magazine sebagai top 50 perusahaan yang cocok untuk mereka yang kaum minoritas. Kemudian environment. Nah, karena UPS ini merupakan perusahaan pengantaran, otomatis mereka akan menggunakan banyak bahan bakar, dan tentunya dampak ke lingkungan itu kan juga lumayan besar. Nah, jadi si UPS ini menggunakan beberapa cara untuk meminimalisir hal itu. Yang pertama itu mereka menggunakan satu software yang bisa merencanakan rute-rute yang akan dilewati oleh pegawai UPS, di mana mereka bisa meminimalkan penggunaan bahan bakar tapi memaksimalkan waktu yang digunakan untuk mengantar paket tersebut, seperti itu. Kemudian untuk si para pilot UPS itu mereka selalu terbang di kecepatan yang efisien untuk penggunaan bahan bakar, dan juga saat mereka memarkirkan pesawat mereka di bandara itu satu mesin saja, seperti itu. Di liburan musim panas atau di bagian holiday season, seperti misalnya dekat-dekat Christmas ini, itu biasanya untuk pekerja seasonal. Kalau misalnya part-time itu biasanya mereka cuma bekerja beberapa jam di satu hari, dan itu biasanya mereka bekerja itu dalam kontraknya 1 tahun atau 6 bulan, seperti itu. Kemudian ada tipe-tipe pekerjaannya juga, seperti delivery dan warehouse, itu termasuk semuanya itu ke driver UPS-nya. Kemudian supply chain solution itu untuk di bagian warehouse-nya. Kemudian technician dan fleet. Nah, itu untuk pekerjaan yang berhubungan dengan pesawat dan juga kendaraan-kendaraan yang digunakan untuk mengantar paket. Kemudian ada engineering. Nah, itu termasuk ke dalamnya itu industrial engineer, plant
engineering dan engineering internship. Kemudian ada corporate. Nah, di corporate ini ada beberapa pekerjaan seperti customer solution, finance, global business service, IT, marketing, dan juga sales. Nah, kemudian untuk mereka yang ingin bekerja di UPS ada beberapa proses yang harus mereka lalui. Nah, yang pertama tuh ada apply for the job. Nah, di sini UPS hanya menerima online application di www.jobs.ups.com. Jadi sekarang UPS sudah menggunakan online dan tidak ada yang submit secara offline lagi. Kemudian setelah apply application-nya di online, nanti si pelamar itu akan mendapat telepon dari si recruiter UPS dan mereka akan diberitahu untuk waktu dan juga lokasi interview mereka. Nah, di hari H interview nanti si perekrut itu akan membawa si pelamar itu interview dan juga tour di sekitar fasilitas tempat interview mereka. Nah, tapi di beberapa fasilitas UPS itu urutannya bisa berbeda. Bisa aja ada yang diinterview dulu baru dikasih tour sekitar fasilitas atau terbalik, dikasih tur sekitar fasilitas dulu baru mereka diinterview. Nah, di beberapa fasilitas juga si pelamarnya nanti itu akan diminta untuk mengangkat beberapa kotak supaya kotak paket dengan berat-berat tertentu supaya mereka tahu perasaan untuk mengantar paket-paket itu nanti ketika mereka sudah bekerja. Nah, jadi kalau misalnya nanti setelah pelamarnya itu lulus interview, kemudian mereka lanjut ke tahap selanjutnya yaitu orientation. Nah, orientationnya ini sendiri biasanya itu berjalan selama 5 jam dan itu dilaksanakan oleh si human resources member dari pekerja human resources, di mana nanti si para pekerja-pekerja baru ini akan duduk di satu kelas, kemudian mereka akan menonton tentang video instruksi tentang cara mengangkat yang baik dan juga prosedur-prosedur lainnya. Kemudian ada requirement yang diperlukan untuk menjadi tapi itu berbeda-beda. Driver package-nya itu mereka selain bisa mengangkat 70 pound, mereka juga harus punya skill customer service yang bagus, juga mereka harus punya SIM, surat izin mengemudi, kemudian mereka juga bisa mengoperasikan mobil manual seperti itu. Kemudian untuk truckload full-time domestic driver, mereka harus setidaknya 23 tahun 6 bulan. Mereka juga harus lulus physical exam. Nah, physical exam ini kenapa diperlukan untuk si truckload driver ini? Karena biasanya para driver ini akan ada di jalan itu paling tidak 1 minggu sampai 3 minggu. Jadi mereka perlu menjaga kondisi fisik mereka sama driving itu. Kemudian mereka juga harus lulus dari UPS Pride Road Test, juga mereka harus lancar membaca, menulis, dan berbicara bahasa Inggris. Mereka juga harus punya commercial driver license kelas A, yang dimana itu valid dan tidak terbatas untuk membawa bahan berbahaya. Seperti itu. Kemudian untuk full time city driver itu setidaknya mereka harus 21 tahun. Mereka juga harus lancar berbahasa dan menulis bahasa Inggris. Mereka juga harus punya penampilan yang profesional dan juga rapi. Kemudian mereka harus lulus background check dan juga drug test. Nah, background check ini sendiri maksudnya itu mereka akan lihat catatannya. Misalnya SIM mereka itu pernah disita dalam jangka 3 tahun. Nah, kalau misalnya mereka pernah disita dalam jangka 3 tahun itu, mereka tidak bisa jadi driver dari UPS sendiri. Kemudian sama mereka juga harus lulus road test dan juga physical exam, dan mereka juga harus punya commercial driver license kelas A yang valid dan juga tidak terbatas untuk membawa bahan berbahaya. Nah, kemudian lanjut ke bagian proses. Nah, bagian proses sendiri yang pertama ada service principle dari si UPS. Nah, yang pertama itu ada customer first, di mana si UPS ini selalu berusaha untuk meningkatkan kembali service mereka pada customer, terutama bagi mereka customer yang berasal dari area-area berpotensi yang bertumbuh, misalnya itu seperti small atau medium size business, healthcare, dan juga international market.
Kemudian people-led organization. Nah, di sini UPS sendiri mendorong karyawan-karyawannya untuk bekerja sesuai diri mereka sendiri. Jadi si UPS ini berharap dengan prinsip mereka ini tuh nanti si pekerja-pekerja UPS-nya ini bisa dengan bangga memperkenalkan UPS ke anggota atau anggota keluarga atau ke teman-teman mereka. Kemudian innovation driven. Nah, di sini maksudnya tuh si UPS selalu berusaha meningkatkan servis mereka dengan menggunakan modal-modal yang mereka punya. Misalnya itu contohnya seperti teknologi kelas dunia. Kemudian ada standarnya tuh, standar proses. Nah, di paket itu kemudian mereka bisa mengeprint sport label dan menjadwalkan pickup paket mereka sendiri. Nah, contoh websitenya itu seperti ini. Dan nanti di websitenya itu mereka akan mengisi 6 langkah. Yang pertama itu ada where itu ada alamatnya. Terus what itu adalah deskripsi dari paket mereka. Kemudian how itu metode pengiriman yang mereka inginkan. Misalnya ada UPS next day atau UPS 2 days after. Kemudian ada details. Nah, detailsnya nanti si pengirim bisa mengisi detail-detail lebih lengkap lagi mengenai paketnya. Kemudian payment. Nah, payment sendiri itu mereka bisa memilih metode pembayaran untuk ongkos pengirimannya. Kemudian yang terakhir ada review. Jadi di situ pengirim akan mereview kembali detail-detail yang sudah mereka masukkan tadi dari 5 langkah sebelumnya. Kemudian yang cara kedua itu adalah tinggal membawa paketnya ke UPS store terdekat mereka, kemudian nanti si pekerja UPS itu yang akan memasukkan informasi yang sama ke komputer dan mengeprint labelnya. Nah, kemudian kalau untuk custom sendiri ada, selain kita bisa mengirim yang seperti tadi itu, ada juga rencana untuk pengiriman mingguan dan juga pengiriman setiap hari. Nah, misalnya nih, biasanya untuk mereka yang membuat small business kan mereka bisa mengirim setiap minggu atau mungkin setiap hari. Nah, jadi di UPS itu ada rencana untuk mereka mengirim mingguan dan juga setiap hari. Misalnya untuk di bagian mingguan ini mereka bisa men-set up weekly billing, jadi mereka tinggal bayar sekali dalam seminggu. Kemudian mereka bisa automatic tracking juga untuk 5 orang, juga bisa membantu untuk refund paket dari customer ke sellernya nanti. Kemudian kalau untuk yang pengiriman setiap hari, mereka juga bisa set up weekly billing, jadi mereka bayarnya seminggu sekali aja. Mereka juga bisa mendownload software pengiriman dan juga jadi mereka juga bisa mengekspor dan mengimport data pengiriman mereka. Kemudian juga mereka bisa memperhatikan paket mereka. Nah, You're focused, and you're looking for one place where you can get things done. Introducing the new UPS My Choice. You're focused, and you're looking for one place where you can get things done. Introducing the new UPS My Choice for Business. A clear dashboard will be your starting point to discover and connect applications that best suit your business. On desktop, tablet, and mobile. Get a high-level summary of your services on a customized UPS homepage and quickly link to a detailed view. Use your tracking dashboard to monitor inbound, outbound, or both simultaneously, all displayed in one place. If something comes up, UPS My Choice for Business sends you alerts about impacts to your shipments and connected applications. Promote your business and drive repeat sales by creating a custom branded tracking page with your company logo hosted by UPS. When it comes to returns, we've simplified the process. Learn why your customers are returning an item by creating a policy when you set up your returns process.
Optimize your operation with UPS My Choice for Business. Sign up now. It's quick, it's easy, and there's more to come. Sign up at ups.com/mychoiceforbusiness. Oke, next ada cara kita untuk menghitung dan mengkalkulasikan biaya dan juga waktu untuk satu pengiriman paket. Nah, di sini bisa juga dilihat dari websitenya UPS. Di sini kita bisa memasukkan asal dari paket kita dan kita ingin mengirim di mana. Dan kemudian nanti akan ada perkiraan untuk waktunya dan juga biayanya di sini. Seperti itu. Kemudian juga kita bisa menjawabkan pickup, kita bisa menjemput sendiri paket kita. Nah, di sini kita bisa memasukkan juga detail-detail di websitenya UPS, www.apps.ups.com. Nah, di sini kita bisa memasukkan informasi tentang shipping label, kemudian ada collection information dan juga location-nya. Kemudian yang langkah ketiga adalah service dan package information. Di sini ada tentang berat dan juga jumlah paket yang akan dijemput. Kemudian terakhir kita bisa menjawabkan waktu, tanggal, dan tempat penjemputannya. Kemudian di UPS juga ada sistem UPS Smart Label. Nah, di Smart Label sendiri ini punya barcode, dan juga QR Code yang dimana itu bisa di-scan oleh pekerja UPS ataupun mesin dari UPS. Dan di sini Smart Label ini bisa membantu kita untuk mendapatkan update secara live dari paket kita sendiri di websitenya. Nah, ini kita bisa track package kita tuh di www.apps.ups.com. Nah, kemudian ke bagian physical evidence. Nah, yang pertama tuh ada beberapa fasilitas dari si UPS-nya sendiri. Nah, yang pertama tuh ada workport dari si UPS yang terletak di Louisville, Kentucky, USA. Nah, di workport ini sendiri ada beberapa hal yang di-highlight. Yang pertama tuh ada big sorting conveyor belt. Nah, di sini itu nanti semua paket yang datang ke workport dari UPS itu akan masuk ke dalam sorting belt ini. Kemudian nanti akan di-sorting menjadi kedua bagian, bisa jadi warehouse dan juga ke more sorting proses. Nah, warehouse ini sendiri itu karena si UPS itu juga menawarkan service sebagai warehouse. Jadi mereka ingin menggunakan warehouse UPS juga bisa. Kemudian kalau untuk more sorting proses itu untuk pengiriman dari workport ini ke daerah destinasi tujuan dari si paketnya itu sendiri, dan itu akan melewati conveyor belt lagi seperti itu. Kemudian untuk aircraft yang digunakan oleh UPS ada 6. Yang pertama itu ada Boeing 757-200F seperti ini. Kemudian ada Boeing 767-300F seperti yang ada di gambar. Kemudian ada Airbus 300-600F. Dan yang keempat itu ada MD-11F. Ini. Kemudian ada Boeing 747-400F dan Boeing 747-8F. Kemudian lanjut ke kontainer dan pallet. Nah, beberapa pallet. Nah, untuk kontainer dan juga pallet digunakan oleh UPS ini memiliki 3D diagramnya masing-masing, sehingga nanti saat UPS akan meng-load paket-paket ke dalam kontainer dan juga palletnya itu mereka akan bisa mencocokkannya dengan aircraft yang akan mereka gunakan nanti. Dan untuk kontainer pallet yang digunakan oleh UPS itu ada 5. Yang pertama untuk kontainernya tuh ada kontainer L11, M1N dan A2N kontainer. Kalau untuk paletnya tuh ada 2, itu ada 2N palet, A2N palet, dan M1 palet. Kemudian di bagian physical evidence untuk vehicle, uniform, dan juga logo. Nah, untuk vehicle itu ada banyak sebenarnya digunakan oleh UPS, tapi ada yang beberapa yang saya sebutkan itu ada LNG vehicle. Nah, LNG vehicle ini adalah kendaraan-kendaraan yang menggunakan liquid natural gas. Kemudian ada Fernweh E-Quad. Nah, ini merupakan salah satu vehicle baru yang digunakan oleh UPS, di mana ini baru ditampilkan di Expo 2020 kemarin, dan ini merupakan sepeda elektrik yang khusus untuk mengantar paket, karena bisa kita lihat ini kotak yang di belakangnya ini khusus untuk meload paket-paket yang kecil gitu. Kemudian ada hybrid electric vehicle. Nah, hybrid electric vehicle ini merupakan kendaraan hybrid yang bisa hybrid antara
listrik dan juga penggunaan bahan bakar konvensional. Kemudian untuk seragam dari UPS-nya sendiri itu merupakan warna coklat, tapi karena pencahayaan jadi sedikit lebih cerah. Dan di bagian kanan atasnya itu ada logo UPS dan di bagian belakang tengahnya itu ada logo UPS. Dan yang di sampingnya ini adalah logo dari UPS-nya itu sendiri yang didominasi dengan warna kuning emas dan juga coklat. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan?